up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now. You look into my eyes and fell love in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengawali presentasi pada kesempatan kali ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kami dari kelompok 11 akan menyampaikan sedikit makalah tentang sistem informasi sarana prasarana. Di dalam makalah ini akan dijelaskan sedikit tentang apa pengertian sistem informasi sarana dan prasarana pendidikan, dan yang kedua, apa saja bagian-bagian sistem informasi sarana prasarana pendidikan, dan yang ketiga yaitu apa manfaat dan tujuan sistem informasi sarana dan prasarana pendidikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian sistem informasi sarana dan prasarana pendidikan. Jadi, pengertian sistem itu merupakan kumpulan dari beberapa bagian yang memiliki keterkaitan dan saling bekerja sama, serta membentuk suatu kesatuan untuk mencapai tujuan dari sistem tersebut. Maksud dari suatu sistem adalah untuk mencapai tujuan dan sarana dalam ruang lingkup yang sempit. Yang kemudian ada pengertian informasi. Jadi sistem informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi penggunanya. Informasi juga dapat diartikan sebagai data yang telah diolah menjadi bentuk yang mempunyai arti dan manfaat bagi manusia. Jadi, kalau digabungkan, sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi bersifat material dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan kegiatan. Kemudian ada pengertian sarana dan prasarana. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan untuk menunjang proses pendidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Sedangkan yang dimaksud prasarana pendidikan adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Adapun proses tersebut dapat berupa suatu usaha, pembangunan, ataupun proyek. Dengan kata lain, prasarana ditunjukkan untuk benda-benda yang tidak bergerak, seperti gedung, ruang sekolah, dan lain-lainnya. Kemudian, sistem informasi sarana prasarana. Sistem informasi sarana prasarana merupakan sistem informasi yang berbasis web yang berfungsi untuk melakukan pendataan sarana dan prasarana. Pada umumnya, sistem informasi sarana dan prasarana mengenai pengelolaan data sarana prasarana meliputi proses pengadaan, pendistribusian, perbaikan hingga pemusnahan sarana dan prasarana. Maka, sistem informasi sarana prasarana adalah aplikasi berbasis online yang bisa diakses oleh setiap madrasah untuk mengajukan permohonan penambahan maupun perbaikan sarana prasarana seperti ruang kelas, perpustakaan, lab, dan lain-lain. Terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian sistem informasi sarana prasarana pendidikan. Sarana prasarana pendidikan adalah semua benda bergerak dan tidak bergerak yang diperlukan dalam menunjang penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Sarana pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu berdasarkan habis tidaknya, berdasarkan gerak tidaknya, dan berdasarkan hubungan dengan proses pembelajaran. Sementara jika dilihat dari hubungan sarana tersebut terhadap proses pembelajaran, terdapat 3 macam bagian, yaitu yang pertama alat pelajaran, kedua alat peraga, ketiga ada media pembelajaran. Yang pertama, alat pelajaran. Alat pelajaran adalah alat-alat yang digunakan untuk merekam bahan pelajaran atau alat pelaksanaan kegiatan. Merekam itu dapat diartikan sebagai menulis, mencatat, melukis, menempel,
seperti papan tulis misalnya, termasuk alat pelajaran jika digunakan guru untuk menuliskan materi pelajaran. Yang kedua ada alat peraga. Alat peraga adalah segala macam alat yang digunakan untuk meragakan atau mewujudkan menjadikan terlihat objek atau materi pelajaran. Seperti manusia. Manusia memiliki raga, karena itu manusia terlihat. Media pendidikan. Media pendidikan atau media pembelajaran itu sesuatu yang agak lain sifatnya dari alat pelajaran dan alat peraga. Kadang orang menyebut semua alat bantu pendidikan itu media, padahal bukan. Alat pelajaran dan alat peraga memerlukan keberadaan guru. Alat pelajaran dan alat peraga membantu guru dalam mengajar. Guru mengajarkan materi pelajaran dibantu oleh alat pelajaran dan alat peraga. Sarana pendidikan yang habis pakai merupakan bahan atau alat yang apabila digunakan dapat habis dalam waktu yang relatif singkat. Misalnya kapur tulis, tinta printer, kertas tulis, dan bahan-bahan kimia yang sebagai praktik. Kemudian ada pula sarana pendidikan yang berupa bentuk misalnya kemudian besi, dan kertas karto yang sering digunakan oleh guru dalam mengajar. Selain itu juga, sarana pendidikan tahan lama adalah bahan atau alat yang dapat digunakan secara terus-menerus atau berkali-kali dalam waktu yang relatif lama. Contohnya, meja dan kursi, komputer, atlas, globe, dan alat-alat olahraga. Sarana pendidikan yang bergerak merupakan sarana pendidikan yang dapat digerakkan atau berpindah tempatkan sesuai dengan kebutuhan para pemakainya. Contoh meja dan kursi, almari arsip, dan alat-alat praktik. Kemudian untuk sarana pendidikan yang tidak bergerak adalah sarana pendidikan yang tidak dapat dipindahkan atau sangat sulit dipindahkan. Misalnya saluran dari perusahaan air minum, PDAM contohnya. Saluran kabel listrik dan LCD yang dipasang permanen. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan dan manfaat dari sistem informasi sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu manfaat sistem informasi sarana dan prasarana. Pemanfaatan teknologi berbasis komputerisasi ini dengan hadirnya teknologi dan sistem informasi sangat memudahkan dalam mengerjakan suatu pekerjaan dan memberikan pengambilan keputusan atau solusi bagi lembaga pendidikan. Maka kemudahan yang dihasilkan ini akan memberikan keuntungan bagi pengguna sistem informasi tersebut. Dan berikut ini manfaat yang diambil dari adanya sistem informasi sarana dan prasarana. Yang pertama yaitu menyiapkan data dan informasi dalam rangka menentukan dan menyusun rencana kebutuhan barang. Kedua, memberikan data dan informasi untuk jadikan bahan untuk pengarahan pengadaan barang. Ketiga, yaitu memberikan data dan informasi untuk dijadikan fondasi dalam menyalurkan barang. Dan keempat, memberikan data dan informasi dalam menentukan kondisi barang untuk kegiatan penghapusan. Dan kelima, memberikan data dalam informasi rangka memudahkan pengawasan. Dan yang terakhir, memberikan data dan informasi dalam mengontrol dan mengevaluasi sarana dan prasarana. Banyak manfaat bagi penggunanya dan bisa membantu pelaksanaan pekerjaan dengan cepat dan praktis. Salah satunya bagi sistem informasi sarana dan prasarana. Kemudian tujuan dari sistem informasi sarana dan prasarana yaitu dari suatu tujuan ini, sistem informasi sarana dan prasarana bisa terpenuhinya kebutuhan atau fasilitas yang ada di sekolah dan bisa digunakan sebaik mungkin dan juga bisa bermanfaat bagi sekolah dengan harapan ketika sudah terpenuhinya semuanya kebutuhan, sekolah tersebut bisa lebih berkembang dan bisa membuat kenyamanan dan proses pembelajaran dalam sekolah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan ataupun kesalahan dalam mengucapkan perkataan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena di sini kami masih di tahap pembelajaran. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada perkataan atau penjelasan yang kurang jelas, silahkan ditanyakan di forum diskusi nanti. Dari kami hanya minta maaf yang besar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.